ukuran hidup menjadi orang percaya bukan masalah ke gereja, tapi terus harus ceritakan tentang perbuatan Tuhan terus harus ceritakan perbuatan Tuhan terus. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Dan waktu kita bicara tentang perbuatan Tuhan, tentu kita terbatas dengan cara. Kita seringkali terbatas dengan banyak hal. Padahal sebetulnya kita dituntun supaya kita terus memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Bapa, di dalam nama Tuhan kembali kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, di mana kami orang-orang percaya seluruh jemaat Tuhan di tempat ini boleh berkumpul di tempat ini. Kami sudah memuji muliakan Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan. Karena itu siapkan hati kami Tuhan supaya kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan pagi ini Tuhan. Hamba percaya hamba terbatas dalam banyak hal, karena itu rapi hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan bukan karena datang daripada kekuatan hamba-Mu, semua datang daripada Tuhan terus menyertai hamba-Mu, sehingga kami boleh diingatkan, kami boleh dikuatkan, supaya kami terus hidup di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan kehendaki supaya kami terus hidup dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga kita boleh ada bersama-sama di pagi hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Pendeta Gumai, yaitu Bapak Gembala di tempat ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ibu Pendeta Rohani adalah senior saya yang luar biasa. Dulu saya baru semester 1, beliau sudah senior, sangat senior sekali di STT Setia, kalau Ibu masih ingat saya. Tapi puji Tuhan, terima kasih saya melayani di Gereja Presbyterian Indonesia. Dari sini setengah jam di arah di Legok. Saya ada di kampung. Kalau ke sana itu lewatin sawah. Di tengah-tengah sawah itu ada satu perumahan kecil dan di sana kami ada di sana. Sudah 21 tahun kami buka pelayanan di sana. Dan puji Tuhan, jemaat kami kecil karena di sana hanya bisa andalkan orang masuk perumahan. Karena dikelilingin orang kampung dan untuk nambah jemaat dari lingkungan itu rasanya mustahil. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bekerja dan luar biasa, maka bisa melayani di sana waktu demi waktu. Tuhan boleh memimpin dengan baik. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat yang ke-27. Matius 24 ayat 27, kita akan baca bersama-sama, di slide sudah ada. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema adalah cara kedatangan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bagian ini, tentu kalau kita lihat dalam Alkitab terjemahan sederhana, dalam Matius pasal 24 itu dikatakan, karena kedatanganku Anak Manusia tidak terjadi secara diam-diam, tetapi kedatanganku akan terlihat di mana saja seperti kilat yang memancar
dari timur ke barat. Artinya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau dari terjemahan yang sederhana begini memberitahu tentang kapan, bagaimana Tuhan akan datang kembali, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, maka hari ini kita akan melihat bahwa berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus selalu menjadi bahan percakapan atau menjadi bahan perbincangan dari kalangan orang Kristen. Banyak orang percaya bahwa Tuhan pasti datang kembali, tetapi juga banyak orang juga yang bertanya-tanya kapan dia akan datang, di mana dia akan datang, atau bagaimana caranya dia akan datang. Saudara, banyak orang Kristen masih belum yakin dan belum percaya tentang kedatangan Tuhan, atau mereka yang sudah percaya pun mereka masih bingung bagaimana caranya Tuhan Yesus akan datang kembali. Bagaimana caranya Tuhan akan datang kembali? Yesus sendiri menjelaskan bahwa dalam Matius pasal 24, agar sebagai orang percaya tidak disesatkan oleh tanda-tanda dan ajaran-ajaran palsu. Artinya bahwa Alkitab mencatat ada begitu banyak ajaran yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Suatu saat saya di satu tempat, ada seseorang yang berkata kepada orang yang belum percaya, jika tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Lalu dilanjutkan, dia katakan cepat ke gereja supaya sadar dan tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang. Hari ini banyak orang Kristen dalam konteks pemberitaan Injil lebih cenderung berbicara tentang akhir zaman daripada bicara tentang pribadi Kristus. Saya selalu katakan bahwa bicara tentang pribadi Kristus dalam konteks misi kita pasti bicara tentang siapa Yesus. Lalu kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan, tentu pasti kita berbicara tentang kapan Tuhan itu datang, bagaimana Tuhan itu datang, dan seperti apa Tuhan itu datang. Lalu apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya? Kita harus tahu bahwa dia sudah datang ke dunia ini. Dia sudah lahir ke dunia ini. Dia sudah bersama-sama dengan para murid-murid. Dia sudah melayani banyak orang. Dan dia sudah mati dan naik ke surga. Dan dia berjanji dia akan datang kembali ke dunia ini. Satu keyakinan yang menolong kita dan mengingatkan kita bahwa dia pasti datang kembali dalam waktu yang tentu hanya Tuhan yang tahu. Dan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita hari ini kita boleh belajar tentang bagian ini. Kalau kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua, tema kita ini hari ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan pasti terjadi. Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang kedua dia katakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pada malam. Artinya Tuhan pasti datang. Tapi pertanyaannya, kapan dia datang? Selalu kita diberikan tanggung jawab, diberi kesempatan untuk terus bertanya kapan dia datang. Sudah, bagaimana caranya kedatangan Tuhan? Yang pertama adalah kedatangan Tuhan didahului oleh tanda-tanda. Kedatangan Tuhan didahului oleh tanda-tanda. Kalau kita lihat ayat 15 sampai ayat yang ke-20, dalam ayat ini Yesus menyinggung tentang pembinasaan keji. Bagaimana ini menunjukkan bahwa pada masa penderitaan besar sebelum kedatangan Kristus akan terjadi siksaan yang dahsyat, akan terjadi kekacauan di mana-mana, akan terjadi kesulitan besar di dunia ini. Artinya berita ini bukan hanya sekedar menakut-nakutin orang percaya, tetapi mengingatkan kita sebagai orang percaya agar tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada situasi apapun. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, poin yang pertama yang perlu kita perhatikan bagaimana cara Tuhan datang ke dunia ini. Di situ dia kata kedatangan Tuhan didahului dengan banyak tanda-tanda. Ada banyak orang bertanya,
Kalau kita perhatikan tanda-tanda, ada begitu banyak sekali tanda. Lalu pertanyaannya adalah tanda apa yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Saya selalu katakan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, memang betul Alkitab mengajar kita dan banyak hal yang mengajar kita bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yesus akan datang. Tapi kapan dia datang, tugas kita adalah terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Berjaga-jagalah, bertahanlah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-22, dia katakan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Kalau lihat dari ayat ini, sebetulnya Allah peduli kepada orang-orang pilihan Allah. Allah sangat peduli kepada orang-orang mengasihi Tuhan. Karena itu waktu Tuhan pasti datang, janji Tuhan pasti dikenapi, kedatangan Tuhan pasti terjadi. Lalu kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-8, dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-8, semua orang yang datang sebelum aku datang, aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak akan mendengarkannya. Ini bicara tentang nanti, Bapak Ibu yang kekasih, ajaran-ajaran sesat. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang menunjukkan bahwa seolah-olah ajaran itu benar, tetapi itu adalah bagian daripada tanda bahwa dia akan datang kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat sekarang, saya tidak tahu, tapi saya suka ke daerah. Hampir setiap 6 bulan selalu terjun ke daerah. Setiap 6 bulan terjun ke daerah, dan suatu saat saya ke satu tempat, khotbah 30 menit, jalan 10 hari. Dan mungkin ojek termahal di dunia, yaitu ujung Sulawesi, Lute, Seko namanya. Habis gunung ini, habis gunung ini, habis gunung ini, habis gunung ini. Lalu suatu saat saya ada di satu tempat, karena memang komunitasnya gereja Toraja semua. Lalu mereka bertanyakan sesuatu yang saya tidak bisa jawab. Pak, gereja ini setiap hari Minggu ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Apakah mereka tidak sesat, Pak? Wah, rasanya pendeta kalau mengatakan gereja lain sesat itu rasanya nggak pas gitu kan, dan sebagainya. Saya cuma katakan bahwa saya belum pernah mendengar dan belum melihat. Saya belum bisa simpulkan apakah itu sesat atau tidak. Tetapi saya bisa membuat satu kesimpulan bahwa memang betul mereka diperhadapkan dengan satu keadaan yang luar biasa, karena ada di satu tempat yang tidak bisa terjangkau oleh banyak hal. Di sana hanya untuk angkat naik turun barang itu dengan kuda. Naik motor pun jalannya dengan kuda. Dan luar biasa, saya naik ojek 3 hari. Itu patah semua itu. Habis gunung ini, habis gunung ini, habis gunung ini. Tapi puji Tuhan, saya karena ke sana, maka saya bawa keluar anak muda, hampir ratusan anak muda keluar dari sana. Yang ke Pelopong, yang ke Tangerang, dan seterusnya. Puji Tuhan ada banyak hal. Dan saya buka sekolah di sana, buka SMTK. Waktu saya buka SMTK, ada begitu banyak orang menantang saya. Itu di hutan, siapa yang mengajar dan lain sebagainya. Saya bilang betul, memang gak ada yang mengajar, tetapi mereka perlu disegarkan dalam banyak hal, karena betul-betul tertinggal. Saya pikir saya orang kampung, tapi ketika lihat kampung orang lain, saya merasa saya masih di kota, sekalipun memang di kampung dan lain sebagainya, supaya menghibur diri dan lain sebagainya. Sudah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, ayat 10, bagian saya terakhir, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sudah, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia lahir di kandang Bethlehem, lalu dia hidup, bertumbuh dan bersama-sama, dan terus mengingatkan kita tentang banyak hal, dan dia mati dan naik ke surga. Hari ini dia ada di surga, tapi dia berjanji dia akan kembali ke dunia ini untuk menjemput kita yang percaya kepada Kristus. Artinya Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi tanda-tanda menjelang akhir zaman ini atau kedatangan Tuhan ini? Dunia semakin jahat, tetapi orang percaya tidak boleh menyerah. Percayalah bahwa Allah
yang kita percaya akan terus melindungi kita, akan terus menyertai kita, dan akan terus menolong kita dalam setiap aktivitas kita. Hari ini seringkali orang bertanya, bagaimana mungkin kita bisa hidup percaya kepada Kristus dan seperti ini dan begitu, tetapi kita terus hidup seperti ini. Saya selalu katakan bahwa jika hari ini kita bisa hidup, semua karena kekuatan Tuhan itu sendiri. Karena itu mari kita bertahan untuk menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup ini. Kita tidak tahu besok, malam, lusa, kapan Tuhan akan datang kembali. Ada banyak orang yang bersabar dan berdoa supaya Tuhan cepat datang. Tapi pertanyaannya, apakah sudah siap atau tidak untuk menghadapi kenyataan ini? Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang harus dilakukan adalah dunia selalu menawarkan banyak hal. Tetapi orang percaya tidak boleh menyerah, tetap percaya kepada Kristus karena Tuhan akan terus melindungi kita. Saya selalu katakan bahwa kalau kita berpikir memilih mana, Tuhan datang baru kita diangkat atau mati dulu baru Tuhan datang. Rasanya pilihan ini berat. Karena kalau kita mati dulu baru Tuhan datang, wah, banyak orang mengatakan saya belum mau mati Pak. Tapi kalau mau tunggu Tuhan Yesus datang, maka ada banyak hal yang akan kita lewati. Dan pertanyaan, apa kita mampu melewati segala-galanya itu? Yang kedua, kedatangan Tuhan akan ditandai oleh penyesatan. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang hal kedua ini, kedatangan Tuhan akan ditandai dengan banyak sekali penyesatan. Pengajaran sesat semakin berkembang. Ada banyak hal yang akan terjadi. Dan kalau kita lihat konteks pasal 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak atau orang-orang pilihan juga. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, salah satu tanda bahwa kita tahu apa betul Tuhan datang, bagaimana cara Tuhan datang, maka percayalah ketika ada banyak penyesatan terjadi, maka itu adalah salah satu tanda bahwa Tuhan akan atau segera datang kembali. Yesus memperingatkan tentang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka bahkan menampilkan tanda-tanda ajaib dan mujizat seolah-olah berasal dari Tuhan, padahal menyesatkan banyak orang yang berasal dari si jahat. Bahkan orang pilihan pun bisa tergoda jika tidak berwaspada terhadap ajaran-ajaran palsu ini. Bapak Ibu, saya karena suka ke daerah, suatu saat kami ada mission trip. Kami, kalau Ibu Pendeta Rohani pasti kenal Ibu Pendeta Ningsi ya. Saya dengan beliau orang Jakarta, Sulawesi, bawa ke NTT. Lalu sampai di sana kami ada satu persekutuan. Kami datang melayani di sana. Lalu yang pemilik persekutuan itu altarnya bayangkan seperti di atas mimbar ini. Lalu saya dan Ibu Pendeta Ningsi kami duduk di bawah. Lalu kami seperti sembah Tuhan Allah yang di atas. Lalu suatu saat dia katakan, belum pernah ada yang khotbah perempuan, tapi karena malam ini saudara datang, silahkan khotbah. Saya hanya senyum karena saya pikir ada sesuatu yang aneh. Tapi kami ada satu kampung yang betul-betul penuh dengan kegelapan, dan kami tidak suruh keluar apa-apa. Ibu Pendeta Ningsi selesai khotbah, lalu selesai khotbah dan dia katakan tidak boleh tutup, biarkan saya lanjutkan khotbahnya. Bayangkan Ibu Pendeta khotbah 30 menit, baru hambanya nyambung khotbahnya hampir 2 jam. Dari jam 7 malam kami beribadah sampai jam 12 belum selesai. Tapi jemaatnya antusias untuk mendengar dan lain sebagainya. Lalu ada banyak hal yang terjadi, dan puji Tuhan pada saat itu ada orang jatuh pingsan dan meninggal di situ. Teleponlah ke polsek dan lain sebagainya. Wah, rasanya tidak pas. Ibu Pendeta ini, bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang, Ibu, kita berdoa supaya keluar dari kampung ini. Karena saya orang asli Timor di sini, tapi saya nggak tahu kita kalau lari kemana-mana itu ini semua hutang semua dan sebagainya. Begitu ke polsek nyampe dan saya menghadap Pak Pendeta, saya mohon izin pulang karena kami sudah lapar.
kami belum makan malam dan ini sudah jam 12 malam dan sebagainya. Dan akhirnya kami harus melarikan diri. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah memang ada antara percaya dan tidak percaya Bapak Ibu yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Tetapi rasanya dari khotbahnya, dari pengajarannya rasanya nggak nyambung dengan apa yang saya. Tapi saya hanya senyum dan senyum dan senyum dan senyum. Dan sampai detik ini jemaatnya ribuan orang Bapak Ibu. Nah saya selalu katakan kita yang ngakunya sekolah teologi, yang betul-betul sarjana teologi, yang sekolah benar-benar, ternyata tidak bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh ini orang buta huruf, baca Alkitab aja nggak bisa, tapi dia bisa khotbah, dia bisa kutip ayat dari Kejadian sampai Wahyu, sangat fasih sekali. Pertanyaannya, apakah ini ajaran sesat? Saya juga tidak bisa katakan bahwa itu ajaran sesat, tetapi saya hanya diingatkan Tuhan ada banyak penyesatan yang terjadi, banyak orang ngaku-ngakunya bisa membuat mujizat dan lain sebagainya. Lalu itu harus kita waspadai Bapak Ibu. Itu yang perlu kita waspadai. Lalu apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya dalam menghadapi penyesatan menjelang kedatangan Tuhan? Yang pertama adalah jangan tertipu oleh penampilan, popularitas atau mujizat-mujizat yang terjadi. Artinya jangan sampai karena orang buat ini dan kita ikut-ikutan dan lain sebagainya, ke sana untuk mengalami mujizat, ke sana untuk mengalami mujizat, atau karena kehebatan dan lain sebagainya. Ukurlah setiap pengajaran dan tanda dengan kebenaran firman Tuhan. Karena jemaat harus berakar kuat dalam Alkitab agar tidak mudah disesatkan. Artinya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ukuran hidup orang percaya itu adalah kebenaran Alkitab. Kalau kita tahu kebenaran Alkitab, maka kita akan hidup di dalam berakar di dalam Kristus. Maka penyesat boleh mengajarkan, tetapi kita akan tetap kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang harus dilakukan. Yang ketiga, kedatangan Tuhan akan terjadi secara nyata, terang-terangan dan pasti. Kalau lihat ayat yang ke-27 Bapak Ibu, sebagai ayat kunci kita hari ini adalah sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Kilat menggambarkan suatu yang cepat dan mendadak, terang-terangan dan dapat dilihat oleh semua orang, tidak bisa disembunyikan. Artinya kalau kita bicara tentang kilat, kalau ayat ini, bagian ini mencatat tentang apa? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Artinya kilat itu datang bukan hanya diperhadapkan kepada satu orang, tetapi kepada semua orang, dan semua orang bisa lihat. Dan ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus datang itu tidak akan tersembunyi, tetapi akan terang-terangan, akan datang seperti kilat. Kedatangan Yesus tidak akan terjadi secara rahasia atau tersembunyi di tempat tertentu. Semua mata akan melihat Yesus. Semua mata akan melihat Yesus, bahwa Yesus datang ke dunia ini. Artinya terang-terangan Yesus akan hadir ke dunia ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang percaya supaya tidak tertipu oleh orang yang berkata karena Kristus sudah datang secara rahasia? Betul, dia akan datang seperti pencuri. Tapi sebagai orang percaya, persiapkanlah diri dengan baik untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak tahu kapan kilat itu akan datang menyambar kita. Kita tidak tahu kapan kilat itu akan datang menyambut kita. Karena kilat akan disertai dengan kehadiran Yesus. Kapan Kristus datang kembali ke dunia ini? Itu yang harus diperhatikan. Lalu bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus itu? Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama, mempersiapkan diri yang baik adalah tetap berjaga-jaga dalam iman dan berdoa. Jadi itu yang penting. Artinya banyak orang berbicara tentang akhir zaman dan kehadiran akhir zaman seperti apa dan lain sebagainya. 3 hal yang tadi saya sampaikan, bahwa dia akan datang seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Tetaplah berjaga-jaga dalam iman dan terus berdoa. Menjaga wibawa kita sebagai orang percaya. Kita akan dilindungi hanya dengan bergantung kepada Tuhan melalui doa kita. Kalau kita bicara tentang iman,
kita bicara tentang doa, tentu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan itu adalah hal yang terutama. 24 jam kita dituntut untuk terus mengawasi diri kita dengan berdoa. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan dengan doa. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk terus berjaga-jaga dalam doa, karena kita tidak tahu kapan kilat itu akan menyampiri kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Karena itu hal yang harus dilakukan adalah tetap berjaga-jaga di dalam doa. Bagaimana cara berdoa? Apakah berdoa dari serta yang puasa? Silahkan. Asal betul-betul puasa, jangan hanya karena supaya kelihatan rohani maka dia katakan berdoa dan berpuasa. Tetapi kita dituntut supaya kita terus berjaga-jaga dalam iman dan berdoa. Yang kedua, tetaplah hidup dalam kebenaran. Saudara bicara tentang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam kebenaran itu adalah orang yang hidup dalam Kristus. Karena kebenaran itu ada dalam Kristus. Kristus adalah kebenaran. Karena itu hidup di dalam kebenaran itu adalah orang yang terus mempersiapkan dirinya untuk melakukan banyak hal yang berkaitan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tidak ada perintah lain selain kita dituntut untuk terus memberitakan Injil Kristus. Tidak ada perintah lain untuk kita terus berjaga-jaga dan menanti kedatangan Tuhan Kristus kedua kalinya. Tapi seringkali kita bicara kita sudah hidup dalam kebenaran, tetapi kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan mau dilakukan dalam hidup ini. Saya selalu dikritisi oleh beberapa teman saya, karena di sekitar saya itu ada banyak teman-teman misionaris dari Korea. Selalu katakan, Pak Pendeta Yunus, jangan Anda merasakan kasih Tuhan tersendiri tapi tidak mampu memberikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Wah, ini sesuatu yang mungkin kelihatannya mudah. Dia bilang ukuran hidup menjadi orang percaya bukan masalah ke gereja, tapi terus harus ceritakan tentang perbuatan Tuhan terus harus ceritakan perbuatan Tuhan terus. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Dan waktu kita bicara tentang perbuatan Tuhan, tentu kita terbatas dengan cara. Kita seringkali terbatas dengan banyak hal. Padahal sebetulnya kita dituntun supaya kita terus memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Suatu saat saya diajar untuk memberitakan Injil. Waktu saya dibawa ke Korea Selatan, ternyata memberitakan Injil, saya pikir bagaimana mungkin saya bisa beritakan Injil. Saya dibawa masuk ke satu kampus, silahkan Pak Pendeta Yunus beritakan Injil. Saya bilang bahasa Inggris saya nggak bisa, bahasa Korea nggak bisa, saya sudah hitam, bagaimana saya bisa beritakan Injil? Siapa yang dengar saya? Tapi mereka bilang justru karena Bapak hitam, banyak orang akan lihat Bapak. Lalu di depan saya ada tulisan di sini apa? Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Di belakang pun ditulis Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia katakan, Bapak jalan keliling aja kampus, keluar masuk kampus, semua mata akan lihat Bapak. Dan itulah cara yang terbaik memberitakan Injil. Saya pikir ini sesuatu yang aneh, tetapi saya harus lakukan. Dan betul memang saya bingung mau sapa, saya tidak bisa, mau buat apa. Tapi saya jalan kayak orang gila saja, jalan keliling kampus itu. Ada setengah jam mereka panggil saya, bilang kita pulang karena Bapak hari ini sudah memberitakan Injil dengan baik. Saya pikir apakah saya beritakan Injil? Konsep kita dalam Injil itu adalah berjumpa dengan orang, sampaikan Yesus kepada orang itu. Tetapi konsep mereka bilang jangan terlalu kaku Pak, gitu kan. Lalu ada satu orang lagi, dia punya mobil box ya. Dia pasang toa di atas, lalu dia mulai keliling. Tiap kali orang pulang pabrik, dia keliling pabrik itu, dia berisik sekali. Lalu tulisan di mobil itu ditempel dengan stiker, Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Lalu dia katakan 1 jam saya sudah beritakan Injil. Saya bilang di Indonesia nggak bisa begitu Pak, kalau nggak kita akan ditangkap dan dipenjara. Tapi dia bilang mungkin ada hal lain Pak Pendeta yang bisa dilakukan. Jangan terbatas hanya karena keadaan dan situasi dan sebagainya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara orang hidup dalam kebenaran itu, memang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Memang gak mudah, tetapi kita harus terus berjuang. Yang ketiga, yang terakhir, tetaplah setia melayani Tuhan. Saudara yang kekasih Tuhan, dalam menanti kedatangan Tuhan, yang Tuhan tuntut adalah tetap setia di dalam pelayanan. Tetap setia dalam pelayanan. Gunakan waktu yang kita punya supaya kita terus melayani, karena pelayanan adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya.
Pelayanan itu adalah panggilan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Semua orang percaya harus melayani dengan caranya sendiri. Jadi terkadang Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, kita berpikir pelayanan itu adalah hanya guru Injil, pendeta. Padahal sebetulnya kita dipanggil, diselamatkan, dibawa keluar daripada kegelapan untuk terus menceritakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Melayani memang gampang Pak melayani. Tetapi bagaimana cara? Kita terjerumus dengan terlalu banyak bertanya, dan terlalu banyak bertanya, dan terlalu banyak bertanya, dan terlalu banyak bertanya. Melayani itu sebetulnya gampang. Nggak usah banyak kita bertanya-tanya, tetapi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita gunakan waktu kita supaya kita tetap melayani. Supaya pada saat Tuhan datang, jangan sampai kita terbawa arus oleh karena penyesat-penyesat itu. Kita terbawa dengan keadaan itu, dan akhirnya kita berubah setia dan kita tidak mampu untuk melakukan tugas Tuhan dengan baik. Mari kita terus gunakan waktu kita dengan setia. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai kita dalam pelayanan kita. Kecil besar pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan baik. Bapak Ibu, penutup daripada ini, kesimpulannya ada kedatangan Tuhan akan didahului oleh tanda-tanda penyesatan-penyesatan yang terus meluas dan akan terjadi dengan cepat dan terang-terangan. Karena itu tugas kita sebagai orang percaya bukan menebak waktu Tuhan, tetapi menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk terus menyambut Tuhan dengan baik. Itu tugas kita. Tugas kita adalah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menyambut waktu Tuhan. Tidak usah kita pertanyakan tentang kapan Tuhan datang. Itu pasti kita tanyakan, tetapi tugas kita adalah mari kita terus mempersiapkan waktu kita supaya kita terus melayani. Yang kedua, mari kita hidup berjaga-jaga dalam iman, tetap setia serta tetap tekun melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Jangan takut akhir zaman, tetap sambutlah akhir zaman dengan sukacita, karena Tuhan akan datang menjemput kita sebagai umatnya. Artinya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana kita menyambut berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita persiapkan hati kita supaya kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kembali dengan cara Tuhan. Karena Tuhan akan datang sebagaimana kilat yang akan menyambar kita, dan kita mau belajar supaya kita terus mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, supaya kita berjaga-jaga dalam doa dan iman, tetap hidup dalam kebenaran, dan tetaplah setia melayani Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami pagi ini Tuhan. Hari ini kami boleh diingatkan tentang bagaimana Tuhan akan datang ke dunia ini. Kami percaya Tuhan, sebagai orang percaya mungkin banyak hal yang kami tahu, mungkin banyak hal yang kami tidak tahu. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan akan datang kembali dengan cara Tuhan. Karena itu apa yang harus kami lakukan adalah kami terus diajar supaya kami terus berdoa dan berjaga-jaga. Kami terus hidup di dalam kebenaran Allah. Kami terus tetap setia di dalam pelayanan supaya menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang berbicara hari ini terbatas Tuhan. Tapi Tuhan terus memberkati kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Terus menolong kami dan terus mengingatkan kami supaya kami terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.